Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Dogecoin. Namun sebelum kita berbicara tentang Doge, mari kita lihat dulu kondisi yang ada di market kripto, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk market kripto hari ini mengalami penurunan secara kapitalisasinya, ini turun 2,73%. Jadi total market kapital yang ada di dunia kripto hari ini ada di angka 2,37 triliun US dollar, teman-teman. Sementara untuk indikator Fear and Greed Index hari ini ada di angka 30 atau Fear. Kemudian untuk Bitcoin hari ini kita lihat turun sekitar 3,41%, diperdagangkan di angka 68.720 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk Ethereum kita lihat juga turun 4,51%, diperdagangkan di angka 2065 US dollar. Nah sekarang kita akan fokus terhadap Dogecoin. Kita lihat Doge juga mengalami penurunan sebesar 4%, teman-teman. Jadi di Dogecoin hari ini diperdagangkan di angka 0,09192 US dollar, teman-teman. Namun sebelum kita membahas tentang pergerakan harga Doge, kita akan melihat perkembangan dari ekosistem Doge pada hari ini, teman-teman. Jadi SEC dan CFTC ini mengklasifikasikan Doge ini sebagai komoditas. Ini adalah berita terbaru 26 Maret 2026. Jadi regulator Amerika Serikat secara bersama-sama merilis kerangka kerja token taksonomi yang secara eksplisit mengklasifikasikan Dogecoin dan 15 aset besar lainnya sebagai digital commodity yang bukan sekuritas. Dan ini menempatkan mereka di bawah pengawasan potensial dari CFTC dan membedakannya dari sekuritas yang diatur lebih ketat oleh SEC, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini merupakan sebuah kabar baik untuk Doge karena secara signifikan mengurangi ketidakpastian regulasi bagi pelaku pasar di Amerika Serikat yang berpotensi mempermudah listing di bursa dan pengembangan produk institusional, teman-teman. Jadi klasifikasi ini juga memberikan jalur hukum yang lebih jelas untuk operasi dan adopsi Dogecoin ke depan. Kemudian analis menandai setup resiko atau imbalan terbaik dalam beberapa tahun. Jadi analis yang bernama Will Taylor menyarankan bahwa pergerakan harga ke area 0,078 itu bisa menjadi setup resiko imbalan paling menarik untuk Doge sejak Oktober 2023, teman-teman. Jadi argumennya didasarkan pada level tersebut sebagai area akumulasi sebelumnya, kemudian adanya dukungan volume yang tinggi, dan batas bawah pola bull penan, teman-teman. Jadi artinya ini kalau misalkan ini harganya hari ini kita lihat 0,091, jadi analis yang bernama Will Taylor ini menyarankan kalau kita mau membeli, teman-teman, itu di angka 0,078, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya ini bersifat optimis secara teknis untuk Doge karena menunjukkan potensi zona akumulasi dengan kelayakan tinggi. Jadi jika level dukungan ini bertahan secara teknis ada potensi kenaikan lebih dari 300% dalam pola tersebut. Namun ini masih bersifat spekulatif dan bergantung pada harga yang mencapai dan mempertahankan level tersebut terlebih dahulu, teman-teman.
Kemudian untuk perkembangan ekosistem Dogecoin yang ketiga, ini ETF Dogecoin mengalami hari ke-8 tanpa aliran masuk. Jadi ETF spot Dogecoin di Amerika Serikat mencatatkan tidak adanya aliran masuk dana bersih selama 8 hari berturut-turut meskipun harga Doge turun lebih dari 5%. Jadi hal ini berbeda dengan akumulasi langsung oleh beberapa investor di bursa pada saat harga mengalami penurunan. Apa artinya ini? Ini merupakan sebuah sinyal negatif untuk Dogecoin dalam jangka pendek karena menunjukkan kurangnya keyakinan dari investor institusional ETF, teman-teman. Ini menandakan bahwa produk tersebut kesulitan mendapatkan minat dan bahwa pembeli besar melihat volatilitas pada saat ini sebagai gangguan, bukan sebagai peluang strategis untuk masuk ke market, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini Doge hari ini diperdagangkan di angka 0,092, turun sekitar 3,99% dalam 24 jam terakhir. Sementara untuk kapitalisasi pasarnya ada di angka 15,57 miliar US dollar, ini menempati peringkat ke-9 di Coin Market Cap, teman-teman. Jadi Doge mengalami penurunan, ini berkinerja lebih buruk dibandingkan pasar yang juga sedang mengalami penurunan. Jadi alasan utama mengapa Doge mengalami penurunan, yang pertama adalah adanya penolakan teknis setelah gagal menembus harga 0,095. Kemudian juga tadi kita membahas tentang alasan tambahan karena institusi ini kurang berminat untuk membeli ETF Dogecoin, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat trennya, teman-teman. Jadi secara tren jangka pendek maupun jangka panjang, ini kita lihat trennya Doge masih tren penurunan karena harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, serta masih berada di bawah EMA 200 hari. Apalagi kita lihat di sini terjadi dead cross di mana garis biru ini memotong garis kuning ke bawah, teman-teman. Jadi jangka pendek, jangka panjang trennya adalah tren penurunan. Kemudian kita lihat untuk analisis teknikal dari TradingView. Untuk indikator-indikator yang masuk dalam kategori moving average, ini sinyalnya adalah strong sell atau penjualan yang sangat kuat. Untuk osilator netral, namun kalau kita gabungkan osilator dengan moving average, hari ini sinyalnya adalah sinyal sell atau sinyal penjualan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Doge? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.